Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Selalu semangat. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Anak-anak, setiap hari untuk menulis, untuk menggambar, pasti kalian menggunakan kertas sebagai tempatnya. Nah, tahukah anak-anak kertas itu dibuat seperti apa, bagaimana prosesnya, dan bagaimana cara menghemat penggunaan kertas? Kertas merupakan jenis benda yang berbentuk lembaran-lembaran tipis ataupun tebal, dan bahan yang sering digunakan untuk proses pembuatan kertas umumnya serat kayu yang dicampur dengan bahan-bahan kimia sebagai pengisi dan penguat kertasnya. Selain itu, kertas dibuat untuk memenuhi kebutuhan, terutama untuk kalangan pelajar dan pekerja kantoran. Tahukah anak-anak, kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas atau 500 lembar kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Dan untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Makanya anak-anak, begitu banyak energi yang digunakan, kita harus menghemat penggunaan kertas. Kertas anak-anak bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sebagai alat tulis anak-anak dalam belajar menulis sesuatu, bisa sebagai pembungkus makanan, terus sebagai bahan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, kemudian sebagai bahan utama dari pembuatan buku dan kalender. Ya, bisa juga digunakan untuk banner, pamflet, brosur, kemudian lagi sebagai untuk pembelajaran anak-anak seperti kertas lipat, kertas karton, bisa juga untuk membuat karya seni seperti origami, kemudian bisa juga digunakan untuk bahan pelindung pengiriman barang seperti kardus. Jadi banyak sekali manfaatnya. Itu hak yang bisa kita terima dari menggunakan kertas. Tetapi anak-anak, karena kertas tadi dibuat dari serat kayu, makanya kita harus menghemat penggunaan kertas anak-anak. Jika kita tidak menghemat, maka kayu yang diambil dari hutan semakin banyak. Jika hutan menjadi gundul, nanti akan banyak sekali bencana jika kita tidak menghemat penggunaan kertas. Nah, makanya kita harus melakukan kewajiban kita untuk menghemat kertas anak-anak. Caranya bagaimana? Banyak sekali cara kita untuk menghemat penggunaan kertas. Misalnya kita memakai buku kosong atau bekas yang tidak terpakai untuk menulis anak-anak, bisa dipakai kembali. Terus kita tidak boleh mencoret-coret kertas atau buku yang kita gunakan sehingga kita selesai. Nah, kita juga bisa memanfaatkan ruang-ruang kosong pada kertas untuk ditulis kembali anak-anak. Kita manfaatkan ya. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi, yaitu menghemat pohon-pohon di hutan. Artinya kita ikut menjaga bumi supaya orang bisa hidup nyaman di bumi. Nah, cara membuat kertas anak-anak, yang pertama kayu diambil dari hutan, diproduksi kemudian dipotong-potong. Setelah itu dibuang kulitnya dengan mesin pengupas kulit kayu. Kayu yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil dengan mesin chipping. Nah, chip atau kayu yang kecil-kecil ini dimasak di dalam gester untuk memisahkan serat kayunya, bahan yang digunakan untuk membuat kertas. Nah, hasil dari gester ini atau pemasakan ini disebut bubur kertas anak-anak. Nah, bubur kertas ini akan diolah menjadi kertas pada mesin kertas. Nah, setelah itu kertas yang kering dililitkan pada gulungan besar, di mana akan diproses lebih lanjut tergantung penggunaannya, kertasnya untuk apa saja. Setelah itu kertas diratakan dan dipadatkan lebih jauh dengan melewati rol logam. Nah, setelah itu kertas sudah bisa digunakan.
Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai memilih alat ukur yang sesuai. Satuan yang akan diukur menentukan alat ukur yang digunakan. Selain itu, benda yang akan kita ukur panjang dan beratnya juga menentukan alat ukur yang digunakan. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang kelas akan berbeda dengan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi badan misalnya. Banyak peristiwa yang berhubungan dengan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, mengukur jauh lompatan saat olahraga lompat jauh, mengukur berat gula saat berbelanja di warung, dan mengukur waktu saat belajar di sekolah. Untuk mengetahui pengukuran tersebut, kita perlu mengetahui berbagai alat ukur. Alat ukur diantaranya adalah alat untuk pengukuran panjang, pengukur berat, dan pengukur waktu. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Panjang adalah salah satu besaran pokok di mana setiap besaran pokok memiliki alat ukur tersendiri. Salah satu satuan dalam panjang adalah meter. Ada beberapa macam alat ukur panjang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja penggaris, meteran, jangka sorong, dan mikrometer. Namun pada video ini hanya dijelaskan dua macam alat ukur panjang saja, yaitu meteran dan penggaris. Yang pertama adalah meteran. Meteran berguna untuk mengukur panjang. Meteran umumnya menggunakan satuan milimeter atau sentimeter. Namun ada juga meteran yang menggunakan satuan kaki atau inci. Meteran ini banyak jenisnya, contohnya meteran saku, meteran roll, dan meteran pita. Tiap jenis meteran tersebut dipakai untuk keperluan khusus. Yang pertama adalah meteran pita. Meteran pita adalah sebuah pita panjang dari kain yang ditandai dengan angka yang mewakili panjang dalam satuan inci atau sentimeter. Meteran pita digunakan untuk mengukur panjang kain dan juga ukuran bagian-bagian tubuh ketika akan membuat pakaian atau baju. Yang kedua adalah meteran roll. Meteran roll merupakan meteran berbentuk gulungan besar yang biasanya terbuat dari kain atau plastik. Meteran roll ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Meteran roll ini juga digunakan untuk mengukur panjang jalan. Satuan yang digunakan pada meteran roll ini biasanya adalah meter. Yang ketiga adalah meteran saku atau yang biasa disebut sebagai meteran tukang atau meteran bangunan. Meteran ini terbuat dari besi tipis yang bisa digulung. Meteran saku biasanya digunakan tukang bangunan atau tukang kayu saat membuat rumah. Satuan yang digunakan dalam meteran saku adalah sentimeter. Alat ukur panjang yang kedua adalah mistar atau penggaris. Penggaris merupakan alat ukur panjang yang sudah biasa kita gunakan. Penggaris umumnya terbuat dari bahan kayu, plastik, besi, atau kertas. Fungsi utama penggaris adalah sebagai alat ukur panjang dan alat bantu untuk menggambar garis lurus ataupun garis lengkung. Penggaris memiliki banyak jenis seperti penggaris segitiga, penggaris siku, dan penggaris pola pada saat menjahit. Penggaris memiliki ukuran skala terkecil yaitu milimeter. Satuan yang ditampilkan pada penggaris ini bisa berupa satuan inci ataupun satuan metrik seperti sentimeter. Di Indonesia sendiri sebuah penggaris untuk siswa panjang kurang lebih 30 cm dengan satuan ukuran yaitu sentimeter dan inci. Lalu bagaimanakah cara menggunakan penggaris? Nah, berikut ini beberapa cara menggunakan penggaris. Yang pertama, letakkan tanda 0 pada ujung penggaris tepat di ujung benda yang akan kita ukur. Titik 0 ini biasanya berada di bagian kiri penggaris. Yang kedua, pastikan ujung penggaris berada tepat di benda yang akan diukur. Gunakan tangan kiri untuk menahan benda yang akan diukur dan gunakan tangan kanan untuk menyesuaikan ujung penggaris.
Yang ketiga, baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung benda yang Anda ukur. Di situ akan terlihat angka yang menunjukkan berapa panjangnya benda yang kita ukur.